Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat topeng romantis? Bersama saya TR di edisi perdana sesi Dokter Cinta dan Kehidupan di channel Topeng Romantis. Kali ini kita akan mencoba mengobati pasien cinta dan kehidupan yang memiliki masalah terhadap penyakit egois, yang justru apabila dibiarkan berlarut-larut akan membuat sebuah hubungan percintaan terancam di ujung kata pisah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu egois dan bagaimana egois itu akan mengancam hubungan percintaan, maka terlebih dahulu jangan lupa subscribe channel Topeng Romantis, lalu tekan like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat Topeng Romantis semua tidak ketinggalan nasihat dan solusi bijak dari TR tentunya. Pernahkah kita selalu merasa ingin dinomorsatukan dan tidak ingin diduakan oleh pasangan yang sangat kita cintai? Atau mungkin kita selalu ingin bahagia, namun selalu bertikai dengan pasangan. Bahkan, adakah di antara kita yang merasa sangat mencintai, namun selalu mencurigai gerak-gerik pasangan? Pertanyaan tersebut adalah jawaban bahwa di antara kita, bila masih merasakan hal demikian, berarti ada sesuatu yang salah. Bukan berarti kita yang salah, namun keadaan dan suasana hati serta pikiran kitalah yang tidak mampu bersahabat dengan raga kita. Sehingga tanpa kita sadari, keadaan telah menjebak kita pada suatu jeratan hati, yaitu egois. Egois adalah salah satu elemen sifat yang akan ada apabila kita merasa bahwa kita adalah seseorang yang sangat hebat, yang dimana tidak ada satupun dari orang lain yang lebih baik daripada kita. Sehingga saat kita berada pada sebuah pilihan, kita tidak akan mau mengalah, karena kita menganggap diri kitalah yang paling benar. Mungkin bagi sebagian orang, egois adalah sebuah kewajaran. Kenapa? Karena egois adalah cara bertahan. Saat sikap atau pendapat kita tidak dihargai oleh orang lain, mungkin itu ada benarnya. Asal pada tempat dan proporsi yang tepat, dan tentunya tidak berlebih. Lalu bagaimana apabila kita selalu mengandalkan egois pada setiap situasi dan kondisi dimanapun kita berada? Inilah yang sangat berbahaya, yang akan merugikan diri kita sendiri. Karena implikasi atau dampak yang akan ada adalah kita akan dijauhi oleh setiap orang atau komunitas yang terimbas dari egois yang selalu kita andalkan dimanapun kita berada. Dan tentunya kita tidak akan mendapat simpati, apalagi empati. Lalu bagaimana apabila egois tersebut berada di dalam kehidupan percintaan kita bersama pasangan yang sangat kita cintai? Mungkin benar bahwa cinta adalah apa adanya dan bukan ada apanya. Artinya, jika kita mencintainya dengan sepenuh hati, maka apapun kekurangan dan kelemahan pasangan pasti kita terima. Namun, yang harus diingat adalah bahwa sebesar dan sehebat apapun kita mencintainya, belajarlah untuk selalu menghargainya. Karena pada hakikatnya, kita semua pasti akan merasa bahagia dan bersyukur apabila seseorang yang kita cintai sangat menghargai kehadiran dan keberadaan kita di sisinya. Untuk menjaga sebuah komitmen yang telah terbangun oleh kepercayaan tidaklah mudah. Tentunya ini didasari oleh bagaimana sikap dan sifat kita menjaganya. Ini dapat terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita. Bila kita memperlakukan pasangan kita dengan baik, pasti pasangan kita akan merasa nyaman dan bersyukur memiliki kita sebagai kekasihnya. Maka PR kita adalah bagaimana menjaga hubungan yang nyaman itu agar selalu tercipta di hari-hari saat kita bersamanya. Kembali ke egois. Egois wajib dikendalikan. Ibarat sebuah mobil ketika dikendarai di jalan raya, yang dimana banyak sekali kendaraan berlalu lalang serta terdapat rambu-rambu lalu lintas yang wajib dipatuhi. Namun, jika kita menyetir dengan ugal-ugalan tanpa merasa takut pada banyaknya kendaraan dan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada, maka sudah pasti kita akan mengalami kecelakaan yang akan berakibat fatal, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan kita dalam mengontrol setir mobil yang kita kendarai. Begitupun dengan egois. Bila kita tidak mampu mengontrol egois dengan baik dan menempatkannya di tempat dan keadaan yang salah, maka pasti kita akan memperoleh kerugian dan dampak buruk karenanya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa saja implikasi atau dampak buruk dan kerugian yang akan diperoleh dari egois dalam hubungan percintaan? Biasanya, egois yang nampak dari hubungan percintaan adalah dapat dikenal dari beberapa elemen egois. Di antaranya, sifat overprotective atau rasa memiliki yang berlebihan, sifat pemarah atau emosional yang terlalu berlebihan, sifat kasar atau bermain fisik,
sifat manja atau selalu ingin disayang dan diperhatikan, sifat cemburu atau mencurigai pasangan secara berlebihan, hingga sifat takut kehilangan pasangan yang dicintai secara berlebihan. Dari sifat-sifat yang merupakan elemen egois tersebut, mungkin tidaklah salah apabila diwujudkan dalam proporsi yang wajar dan bukan secara berlebihan. Karena sifat yang berlebihan itulah yang apabila dilakukan secara terus-menerus, maka akan mengancam bahkan menghancurkan hubungan percintaan yang sedang terjalin. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena setiap orang berbeda kepala dan berbeda hati. Artinya akan berbeda pula cara berpikir, watak, perilaku, dan kadar perasaannya, yang dimana keempat hal tersebut akan berpengaruh pada bagaimana cara seseorang dalam menempatkan diri dan bagaimana cara seseorang tersebut menemukan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi, serta bagaimana kemampuan manajemen seseorang dalam mengendalikan pikiran, perasaan, dan kepribadian yang dimilikinya, sehingga tidak semua orang dapat menerima karakter kita, karena ada tipe orang yang secara belak-belakan akan mengatakan atau bersikap merasa tidak cocok atau tidak nyaman pada kita, sehingga seseorang tersebut akan menghindar dari kita. Lalu ada tipe orang yang pada awalnya mampu menerima karakter kita, kemudian bersabar dalam menghadapi karakter kita. Namun seiring waktu, ketika sifat kita tidak bisa ditolerir karena kita tidak mau merubah sifat tersebut, maka pasti orang tersebut akan memilih menjauh dari kita. Dan yang terakhir, ada tipe orang yang akan bertahan dengan apapun sifat kita, karena orang tersebut adalah tipe orang yang masa bodoh dengan sifat orang lain. Walaupun orang tersebut telah merugikannya, karena baginya dia hanya fokus mencari kebahagiaan dan kesuksesan untuk dirinya sendiri, sehingga apapun kata orang dan perlakuan orang padanya, dia tidak akan peduli dan tetap di sisi orang tersebut apapun yang terjadi. Dan untuk tipe orang yang terakhir ini akan sangat jarang kita jumpai dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana jika egois tersebut selalu melekat pada kita dan sangat sulit untuk kita tanggalkan dalam diri kita? Pertama, kita harus sudah siap untuk kehilangan orang yang kita cintai, karena yang dicari dalam suatu hubungan adalah kebahagiaan dan kenyamanan. Maka bagaimana bisa meraihnya jika egois selalu diandalkan? Ini disebabkan oleh elemen egois, yaitu sifat tidak mau mengalah, yang dimana akan memunculkan konflik yang diakibatkan oleh saling mempertahankan pendapat, prinsip, hingga arah hubungan. Suatu hubungan sudah jelas akan terbentuk didasari perbedaan, sehingga tujuan bersatu atau bersama dalam suatu hubungan adalah untuk menyatukan perbedaan menjadi satu. Lalu bagaimana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda menjadi satu? Intinya adalah langkah awal yang harus dilakukan menepiskan ego masing-masing pasangan, dan yang paling bagus adalah membuang ego tersebut jauh-jauh, agar di saat emosi memuncak, rasa saling mengalah muncul di permukaan, sehingga titik temu ditemukan karena kedua belah pihak mampu berkomunikasi dengan baik dan telah menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan perasaan hati yang tenang. Kedua, bagaimana jika pertikaian antara kita dan pasangan terjadi? Apapun yang menyebabkan kita bertikai, apakah yang salah adalah kita atau pasangan? Maka berusahalah untuk tidak mencari pembenaran akan siapa yang sebenarnya salah atau benar. Karena jika kita mencari pembenaran, yang ada kita tidak akan bisa meredakan masalah. Karena elemen egois, yaitu sifat selalu merasa benar dan tidak pernah salah, akan membuat permasalahan semakin membesar dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk mereda. Maka langkah bijak yang harus dilakukan adalah meredakan emosi dan amarah yang ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghindar atau menjauh dari pasangan dalam waktu beberapa puluh menit atau jam, yang bertujuan untuk menurunkan emosi atau amarah kedua belah pihak, sehingga setelah beberapa waktu, saat emosi atau amarah telah mereda, maka komunikasi atau proses penyelesaian masalah akan berjalan dengan baik, karena pikiran dan perasaan hati telah stabil dan tenang, sehingga kenyamanan dan perasaan tenang dalam menjalani hubungan percintaan akan kembali kita rasakan. Ketiga,
Diam adalah alternatif pilihan yang terakhir. Bila kita tidak mampu menghindari pasangan dan saat emosi tidak mampu dikendalikan, diam bukan berarti kalah. Justru diamlah yang akan membuat kita menang dari keadaan. Kenapa? Karena diam akan mampu meredakan emosi dan langkah jitu dalam meredakan egois. Jika emosi melawan emosi atau egois melawan egois, maka bisa dipastikan hubungan percintaan kita dengan pasangan akan berada di ambang kehancuran. Karena kita tidak akan menemukan titik temu terhadap penyelesaian masalah yang ada. Ibarat api, jika tidak ada air, maka api tidak akan padam. Maka dalam hal ini, api dapat diibaratkan dengan emosi dan air dapat diibaratkan dengan diam. Maka salah satu cara mengalahkan atau menaklukkan egois adalah diam. Karena diam akan membuat segalanya lebih baik, di mana di antara diam tidak terdapat emosi yang akan menghancurkan hubungan yang telah terjalin baik antara kita dengan pasangan. Maka saya Tiar, di akhir topik kita hari ini tentang penyakit egois sesi dokter cinta dan kehidupan di channel Topeng Romantis, berharap bahwa penyakit egois wajib disembuhkan dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena jika dibiarkan, lambat laun pada saatnya egois yang Anda banggakan akan menghancurkan Anda. Maka bagaimana cara kita menyembuhkan penyakit egois yang ada dalam diri kita? Hanya diri kita yang mampu melakukannya. Karena hidup ini milik kita dan yang paling tahu kita hanya diri kita sendiri. Orang lain di sekitar kita hanya mampu memberi saran dan masukan. Namun yang berhak menentukan pilihan hidup adalah kita. Dan tentunya Tuhan yang akan menentukan seluruh takdir kehidupan kita. Kita hanya bertugas untuk membuat hidup kita selalu bahagia dan kita berhak bahagia. Maka bila egois yang kita miliki akan selalu membuat kita bahagia, maka silakan pertahankan. Namun ingat akan konsekuensi ke depannya. Dan sebaliknya, jika egois akan membuat kita menderita, maka mari kita tinggalkan dan buatlah hidup kita bahagia dengan semestinya. Karena kita semua layak bahagia dan dicintai oleh kekasih kita. Maka mari kita saling membahagiakan satu sama lain. Berikan sifat dan pribadi terbaik kita agar seseorang yang kita miliki akan selalu nyaman dan bahagia memiliki kita selamanya dalam menjalani hidupnya bersama kita tentunya. Akhirnya, saya Tiar mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.